Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan Tuhan Yes, Lord. dalam setiap ibadah kami. Amen, Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini Tuhan akan terus melawat kami. Amen. Dan Tuhan akan terus melawat kami sampai kami mengakui dan mengagumi bahwa hanya Yesus Tuhan dalam hidup ini. Amen. Terima kasih Bapa. Perkenankanlah kami pagi hari ini mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Dalam nama Yesus. agar kami mengerti isi hati Tuhan. Amen. Agar kami bisa berbahagia dengan cara Tuhan. Amen. Menjalani hidup ini dengan cara dan tuntunan Tuhan. Yes, Lord. Supaya semakin hari kami melihat dan orang lain juga bisa melihat ada Tuhan di dalam diri Amen. kami. Amen, Tuhan. Siapapun yang bertemu dengan kami Ya. akan memuliakan Tuhan. Amen. Perubahan demi perubahan terjadi dalam karakter hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami saling mengasihi, Amen. saling mengutamakan satu dengan yang lain. Karena tuntunan Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Sampai akhir hidup kami. Amen, Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kami puja dan sembah. Ya. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman. Yang sudah siap mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala juga. Tadi di ibadah pertama tidak sempat ya. Dan saya juga berterima kasih kepada pelayan altar yang luar biasa. Saya berharap nanti kalau sudah punya gereja, saya punya gereja nanti bisa dibimbing dan dilatih untuk worship leader ya Pak ya. Kalau bisa. Hal yang luar biasa dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena bisa bertemu dengan gereja yang jenis seperti ini. Bukan berarti apa ya, jenis atau apa yang bahasa yang bagusnya ya. Ya, spiritnya seperti ini. Dan saya sudah janji mau bawa istri saya lalu ya, saya pasti bawa. Untuk bisa sama-sama bertumbuh di sini dan saya percaya nanti ketika dia pulang atau dia datang dan dia pulang dia dapat sesuatu yang baru seperti yang selama ini saya dapati di sini. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak dapat, rugi. Saya orang luar saja bisa dapat, ya. Oke, di ibadah pertama tadi saya katakan saya diberikan tema beriman dan berhikmat dan ibadah pertama tadi saya khotbah tentang beriman dan ibadah yang kedua saya akan khotbah tentang berhikmat. Ibadah yang ketiga nanti malam saya akan padukan beriman dan berhikmat dan bagaimana mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana beberapa hal yang dilewati sehingga akibat-akibat yang akan diterima. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Gembala, apakah dilarang mereka jemaat ibadah 3 kali? Tidak ya? Oke. Tidak dilarang. Kalau begitu berarti nanti kita jumpa lagi jam 7 malam. Bukan berarti saya mau tutup khotbah ya. Artinya nanti. Dan memang tantangan tersendiri bagi saya ya untuk selalu memotivasi diri dan luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala sekeluarga atas bimbingannya dan atas supportnya. Sekali telepon itu spiritnya gitu ya. Jadi itu membangkitkan. Kalau bagaimana Bapak Ibu Saudara hadir ibadah pertama, kedua dan ketiga, itu hati-hati itu orang pegang tabakar itu spiritnya, rohnya itu. Jadi kalau bisa ibadah dalam seminggu itu ikut saja. Pertama, kedua dan ketiga. Kan tidak dilarang toh. Saya pikir karena mungkin yang sudah datang ibadah pertama jangan lagi yang kedua, jangan lagi yang ketiga, ternyata tidak. Berarti lebih baik menurut saya lebih baik kalau ikut dari awal sampai akhir 3 kali. Oke, hari ini kita bicara, saya akan berbagi tentang berhikmat. Apa sih sesungguhnya hikmat itu? Kalau Bapak Ibu buka di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, hikmat itu kebijakan, kearifan dan kesaktian. Ya, terakhirnya ini kayaknya kurang pas sama kita ini. Kesaktian itu ada kekuatan gaib.
Kita tidak punya kekuatan gaib. Kita hanya punya kekuatan dari Tuhan Yesus saja. Oke? Jadi berhikmat itu seperti itu adalah kebijakan. Nah, kalau kita cari arti lagi kebijakan itu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana. Jadi ketika orang itu punya hikmat, maka dia punya rancangan, dia punya dasar, dia punya asas, sehingga dengan dasar dan asas itu dia berjalan, bekerja, dia memimpin perusahaan, dia memimpin gereja, memimpin keluarganya berdasarkan asas yang dia pegang itu. Nah, itu artinya berhikmat. Dan saya percaya seharusnya anak Tuhan itu harus berhikmat. Beda pintar dan berhikmat. Karena ada orang yang kecerdasannya tinggi, IQ-nya luar biasa, tapi tidak punya hikmat. Nah, jadi nanti di ibadah ketiga, khususnya anak muda ya, bukan berarti saya tidak khotbahkan untuk orang tua. Ada persiapan khusus untuk anak-anak muda dan ini merupakan pengamatan yang nyata di lapangan. Dan saya melihat sedikit sedih, anak-anak muda yang jatuh bangun, tumbang, sempoyongan. Apakah kita tidak punya hikmat untuk menjalaninya itu? Nah, dan kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-8 Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau lihat Alkitab kita itu sudah cukup untuk mengajari kita. Jadi Pak Pendeta itu atau Pak Gembala itu hanya poles-poles sedikit. Sehingga jemaatnya cepat bertumbuh. Masalahnya kalau terjadi seperti Pak Gembala bilang tadi, kalau kita hanya sibuk urus orang lain dan kita tidak sibuk urus iman kita, nah itu susah. Itu harus diasah berkali-kali sampai tipis mungkin otaknya, baru bisa. Tapi kalau dia sudah mempersiapkan diri, dipoles sedikit saja dan sudah bisa. Kita lihat Amsal pasal 8 ayat yang ke-11. Kita sudah lihat tadi ya bahwa konsep kebijakan atau hikmat itu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan seterusnya. Jadi itu dasar konsep sebelum kita bertindak. Di dalam pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan begini, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Memang orang yang punya hikmat itu nanti kita akan lihat lagi seterusnya. Aku hikmat tinggal bersama-sama ayat 12. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi sebenarnya hikmat ini sebenarnya satu wadah yang menampung seluruh hal di situ. Sehingga dengan hikmat ini orang jadi bijak menjalani hidup ini. Dengan hikmat ini orang jadi bijaksana melihat sesuatu. Jadi kalau tidak ada hikmat maka sia-sialah kita hidup. Kita hidup tapi dengan bukan hikmat daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat seterusnya ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang punya hikmat itu benci kepada kesombongan. Jadi kalau orang yang masih sombong berarti dia belum berhikmat. Itu kebalikannya. Kemudian takut akan Tuhan, jadi ternyata hikmat ini tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, mungkin dia belum punya apa-apa dulu, baru memulai. Dia sudah takut akan Tuhan, ada bibit hikmat di dalam dirinya. Sehingga dengan hikmat itulah dia akan menjalani hidup. Sepanjang hidup itu dia melaksanakan berdasarkan hikmat Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita tidak perlu, mungkin kita akan bertanya, terus bagaimana mendapatkan hikmat? Sebenarnya hikmat ini sudah ada di sini. Ada yang nama hikmat di sini? Jarang ya kita punya nama hikmat. Nama berkat mungkin ada. Ya, jadi hikmat Tuhan itu sudah ada di sini. Ketika kita membaca, menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, pola pikir Tuhan, isi Alkitab itu mulai mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian Tuhan mulai menyentuh hati kita karena kita mau menyediakan waktu bersama Tuhan. Dan ketika kita baca firman Tuhan, hal-hal yang Tuhan inginkan itu mulai merasuk dalam diri kita dan membuat kita menjadi manusia lain. Dan itulah yang orang akan lihat.
bahwa sesungguhnya saya sudah berubah, saya sudah berbeda dari yang dulu. Kalau sepanjang tahun kita tidak berbeda dan hanya sama-sama saja, something wrong. Ada yang tidak sehat dengan kerohanian kita. Ada yang tidak sehat. Dan kita lihat lagi, takut akan Tuhan atau hikmat itu kita benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tidak suka batipu kita. Berkata jujur, omongan bisa dipercaya. Sebenarnya kadang-kadang hikmat itu seperti sesuatu yang konseptual, bukan Bapak Ibu. Hikmat Alkitab adalah sesuatu yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Jadi kadang-kadang kita bukan sedang belajar filsafat. Filsafat itu terlalu menyulitkan sebenarnya. Sebenarnya contohnya seperti ini apa? Maik. Kenapa disebut maik? Ya memang maik. Kalau filsafat begitu, ini maik. Kenapa warnanya hitam? Kenapa ketika dipakai bicara ada suara? Filsafat itu selalu mencari, tidak ada endingnya dan selalu bertanya. Tapi filsafat Alkitab selalu ada jawaban. Selalu ada solusi bagi masalah kita. Kemudian seterusnya, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi orang yang berhikmat itu sebenarnya bukan berarti dia selalu memberi nasihat. Orang yang punya hikmat itu karena dia takut akan Tuhan, dia juga suka terima nasihat dari orang lain. Jadi kalau saya nanya ke Bapak Ibu tanya, Pak, atau contoh, sebenarnya ciri-ciri orang berhikmat itu apa sih? Bingung saya mencarinya. Tidak perlu bingung. Kitab Amsal sudah mengatakannya. Jadi kita tinggal melihat yang perlu kita rubah. Selama tahun 2022, saya kadang-kadang suka batipu. Ya 1 kali 2 kali. Maka tahun 2023 saya berhenti tipu-tipu. Kita tidak hidup di dunia tipu-tipu Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang real, yang nyata. Firman Tuhan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada kekuatan. Bapak Ibu jangan sepelekan kekuatan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa makan makanan yang enak, yang sehat, vitamin, kemudian olahraga yang baik. Tapi kalau hati masalah, Bapak Ibu akan jalan seperti ini. Kenapa? Hati yang bermasalah. Tapi ketika kita punya hikmat daripada Tuhan, firman Tuhan kita baca, kita terima, kita simpan di hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Kita tidak sombong, kita tidak suka bicara tipu-tipu, kita jujur dalam segala hal, jujur dalam berbisnis, jujur dalam melayani, motivasi yang jujur. Kita punya kekuatan, inner power yang tidak bisa orang lain rebut, tapi kita bisa rasakan dan bisa dirasakan orang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak perlu pikir-pikir dan minta Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya hikmat. Berapa kali pernahkah Bapak Ibu berdoa dan sering bertanya kepada Tuhan di rumah? Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan marah saya, ya, jangan marah saya, jangan salah sangka. Ini kalau Pak Weldy khotbah-khotbah terus begitu, coba sekali-sekali saya juga khotbah supaya Pak Weldy dengar, boleh, nanti gantian. Tapi setelah melewati proses yang diseleksi ya, saya juga rindu semua jemaat bisa khotbah. Itu kerinduan semua pelayan Tuhan. Kerinduan hamba Tuhan adalah melihat orang yang dia bina itu hidup dalam kebenaran, menggunakan hikmat Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Itu sukacita yang terbesar, yang tidak bisa kita ucapkan. Tapi kita hanya bisa syukur, terima kasih Tuhan. Kemudian karena aku para raja, memerintah, para pembesar menetapkan keadilan. Itu hikmat dari Tuhan. Kita baca. Jadi kalau kita mau dapatkan hikmat Tuhan, kita cukup baca Alkitab saja. Kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan. Tetapi dalam praktek hari-harinya kita kadang mengikuti pola pikir atau hikmat manusia. Bukan hikmat Tuhan. Kita masih membenci orang yang membenci kita. Ya mungkin Pak Weldy bilang gampang karena Pak Weldy pendeta. Siapa yang bilang? Apakah Bapak Ibu masih bisa tersenyum sama orang yang jelas-jelas tidak suka?
sama diri kita. Apakah kita masih bisa tersenyum, salaman selamat tahun baru, padahal setelah dia habis salaman pulang kemarin dia cerita, sepatunya kurang bagus, rambutnya sedikit salah dipotong, lipstiknya agak tebal, alisnya juga sedikit seperti Angry Bird, agak tebal juga. Jadi saya kalau istri saya lagi make up, saya biasanya jadi korektor, the final korektor. Jadi mama ini mau dilihat orang lain atau suami sendiri, itu biasanya saya bilang begitu ya. Karena nanti selalu ada orang yang Bapak Gembala tadi, dia sibuk semua orang lain, dia tidak sibuk dengan dirinya. Nah kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, kita tidak bisa melepaskan pengampunan sesuai dengan ajaran Tuhan, maka Bapak Ibu akan menjalani sepanjang minggu ini dengan sakit hati. Sakit hati dengan omongan orang. Jangan bawa-bawa masalah orang, mulut orang ke dalam hati kita. Biarlah dia bicara, kita-kita. Tapi kalau itu benar, akui, bertobat dan tinggalkan. Tapi kalau itu tidak benar, berarti dia iri sama saya. Karena saya terlihat bahagia dan happy dengan keluarga saya. Jadi marilah Bapak Ibu, kita sudah beriman kepada Tuhan. Kita percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kadang-kadang kita melakukan kehidupan, melewati hari demi hari. Bapak Ibu kalau kita akhiri tahun bagaimana antusiasnya? Bakar-bakar ikan di sini Pak atau bagaimana? Begitu antusias 31 Desember 2022 itu semua yang ada di rumah dikeluarkan. Antusiasnya. Tetapi apakah kita antusias melewati hari ini? Kita tidur malam besok, apakah kita antusias dengan hari-hari yang kita jalani? Itu pun butuh hikmat dari Tuhan. Kita masih bisa bangun pagi karena ada kekuatan, ada harapan. Ada harapan yang masih kita bisa gaungkan di dalam hati saya bahwa pagi hari ini saya akan melangkah dengan sukacita karena hikmat Tuhan ada di dalam hati saya. Tapi kalau kita tidak simpan firman Tuhan, siap-siaplah. Bapak Ibu akan penuh dengan keluh dan kesah, sakit hati, menderita, sakit mah, lambung masalah, susah makan. Kalau lambung sudah masalah, susah makan, hati-hati. Naik di kepala, kita agak sedikit miring nanti. Karena apa? Kemudian kita rasa khawatir yang berlebihan. Please stop doing that. Change the way you live. Ubah cara hidup kita, yes. Memang yes harus. Iya kan? Ubah cara hidup kita Bapak Ibu. Apakah saya sudah sempurna seperti yang saya mohon dari mimbar ini? Marilah bahagia bersama-sama dengan saya. Percaya diri sekali Pak Wildi ini ngomong berhasil. Memang saya bahagia Bapak Ibu. Saya sangat bahagia. Dalam kehidupan ini saya sangat bahagia. Bahagia karena saya tahu bahwa ada orang yang lebih mengasihi saya. Dan itu menjadikan harapan saya untuk terus bermimpi. Kalau Bapak Ibu bermimpi dan tidak bangun-bangun, berarti Bapak Ibu betul-betul tidur. Jadi kita harus pakai hikmat Tuhan. Kita lanjut. Karena aku para pembesar berkuasa dan juga bangsawan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun membaca firman Tuhan, meminta. Suatu hari saya buat kesalahan. Jadi jangan berpikir bahwa pendeta tidak bisa buat salah. Pendeta juga manusia. Dia bisa buat salah. Suatu hari saya buat kesalahan dan saya datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan berikan hikmat-Mu dan kenapa saya salah dalam tindakan ini. Dan Tuhan jawab begini. Sebenarnya jalan yang kau lalui itu sudah salah. Tapi kau terus saja. Seharusnya kau menyimpang daripada jalan itu. Dan itu ternyata ada di Amsal Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada yang salah di depan mata kita, jangan terus. Nanti kita akan jatuh. Tapi kalau kita sudah tahu itu salah, cepat menyimpang. Itu yang masalah sekarang. Sekarang ini bukan hanya menimpa umat Tuhan, tapi para hamba Tuhan. Hamba Tuhan khususnya yang masih muda-muda. Bahkan yang senior pun sekalipun bisa terjadi. Bapak Gembala itu teman saya dan kami sering curhat. Bukan curhat supaya berdua, bukan.
Dia curhat pelayanan, kemudian dia sangat maju dalam pelayanan. Suatu hari saya dengar bahwa dia bernostalgia dengan mantan pacarnya. Dan itu berjalan berapa lama? Sebenarnya itu sudah salah. Tapi kenapa masih ikuti jalan itu? Kita harus pakai hikmat. Itu yang saya maksudkan. Hikmat Tuhan tidak sulit Bapak Ibu. Hikmat Tuhan ada di Alkitab. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita baca, kita simpan dalam hati, kita laksanakan dalam kehidupan kita yang nyata. Maka kita akan bahagia sepanjang kita hidup. Tolonglah bahagia selama hidup. Cukuplah sakit hati, iri hati, dendam. Apalagi di tahun 2022, tinggalkan. Kita mulai dengan tahun yang baru, pola pikir yang baru, prinsip yang baru, hikmat yang baru, yaitu hikmat Tuhan sendiri. Kita menjalaninya. Kita orang yang sudah beriman, cukup tambahkan lagi, supaya kita bahagia dalam kehidupan ini. Bapak Ibu mau bahagia kan? Jadi tidak ada tipu-tipu, ayat 13. Jadi kalau ada seorang yang bilang, aku mencintaimu sampai akhir hidupku, bilang sama dia, jangan tipu-tipu saya. Jadi Bapak Ibu boleh saya cerita sedikit ya? Boleh ya? Masih baru jam 11. Itu ada sesuatu yang menimpa teman saya dan kita harus pakai hikmat. Khususnya yang sudah berumah tangga. Ya. Jadi saya waktu itu selesai berdoa dengan istri dan saya bilang, Ma, saya tanya, apakah cintamu masih sama seperti kita pacaran dulu? Ya biasanya kalau kita ngomong begini senyum-senyumnya sampai belakang. Ya memang ini sensitif, ternyata cinta itu sangat penting tapi banyak orang abaikan. Dan ternyata Tuhan datang ke dunia itu karena cintanya juga sama kita. Jadi saya coba merenungkan itu baik-baik. Jadi saya tanya sama dia, apakah cintamu masih sama seperti kita pertama kali bertemu? Dia bilang masih sama. Bagus. Karena saya juga begitu. Saya juga begitu. Dan saya bilang sampai akhir tidak akan ada orang ketiga, keempat, kelima dan seberapa. Pokoknya sampai akhir hidup. Dan itu keputusan saya sudah buat berdasarkan hikmat Tuhan. Bahwa apa yang sudah dipersatukan tak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kan hikmat Tuhan Bapak Ibu. Itu hikmat Tuhan. Tapi ternyata saya baru tahu ternyata dulu masih pacaran sayangnya luar biasa. Pokoknya dimasakkan makanan, dicucikan baju setelah sudah menikah, bikin kopi, masak air sendirilah. Sudah bisa toh? Saya bilang, Ma, mana janjimu yang dulu itu? Dia bilang, Pak, coba kan masih mencuci, bikinlah sendiri. Ya cuma pancing saja sebenarnya. Jadi kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Jika kita bermasalah dengan hikmat Tuhan di dalam kehidupan ini, kita akan bermasalah dalam banyak hal. Jadi harus hati-hati, pakai hikmat Tuhan. Hari Sabtu itu harus pakai hikmat Tuhan. Besok mau ibadah, besok mau pelayanan, jangan bikin masalah di rumah. Nanti besok ibadah tidak ada yang sejahtera. Puji-pujian cuma loyo saja karena ingat-ingat masalah di rumah. Harus pakai hikmat. Khususnya para pelayan. Jaga hati. Masalahnya kalau Bapak Gembala bermasalah hari Sabtu, hari Minggu khotbah itu lihat istri pemuka di bawah bagaimana? Kalau dia senyum manis atau dia pahit di bawah, bahaya di sini. Jadi memang kita harus hati-hati. Jadi ketika saya sedang sedikit beda pendapat, saya bilang, Ma, ingat hari apa hari ini? Bukan berarti hari Senin sampai Jumat terserah bebas berkelahi. Bukan Bapak Ibu, bukan. Maksud saya sepanjang hari kita jaga, kita pakai hikmat Tuhan. Kalaupun istri salah paham, suami tetap sayang. Kalaupun dapat kelemahan, itu kan keputusanmu untuk mencintai dia dan menikahinya. Kenapa so mulai peot, kok so mulai miring-miring sebelah kiri? Jadi kita harus pakai hikmat Tuhan. Kenapa saya bicara tentang keluarga sedikit? Saya punya teman alami masalah baru-baru ini. Dan itu masalah keluarga. Jadi jangan main-main.
lembaga pertama yang dibentuk Tuhan di dunia ini adalah pernikahan. Oleh karena itu iblis berusaha menghancurkan pernikahan Kristen. Jika dia tidak berhasil hancurkan gembala sidangnya, maka dia akan coba di jemaat Tuhan mana yang bisa dia masuki. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mohon jangan jauh-jauh dari firman Tuhan dan jangan jauh-jauh dari Bapak Gembala. Jika ada masalah cepat cari Tuhan, cepat cari gembala. Jangan menjauh, pakai hikmat Tuhan. Bahwa bagaimanapun kita berdosa, Tuhan tetap sayang datang kepada Tuhan. Tapi hikmat iblis, hikmat manusia, kalau sudah salah mulai menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Itu yang masalah Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Itulah sebabnya di sini ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian di hikmat Tuhan itu. Kemudian kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Wah, ini luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu bisa baca dan bisa senyum-senyum sendiri di rumah dan bisa sukacita sendiri. Kemudian buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ini saya contohkan begini Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya berlimpah ruah hartanya, tapi dia tidak menikmati arti keluarga yang sesungguhnya. Ada orang yang begitu kaya dalam kehidupannya, tapi dia tidak menemukan cinta yang tulus. Bahkan dari suaminya, bahkan dari anak-anaknya. Hidup hanya berumah tangga biasa saja, tapi dia tidak temukan cinta yang sesungguhnya. Suatu hari ketika kami dalam pelayanan misi, seorang pelayan Tuhan ibu, seorang pendeta, dia ibu, bercerita dan dia bilang, Weldy, saya kurang tahu ini nanti wanita tolong konfirmasi ya. Karena dia juga ibu, berarti dia wanita. Dia bilang, Weldy, yang dibutuhkan wanita adalah cinta yang tulus, bukan uang. Setuju? Ada yang kurang setuju ini. Kalau begitu, makan tuh cinta di rumah, tak usah kasih uang begitu. Bukan. Tapi yang dia katakan yang paling penting di batin wanita adalah dicintai. Diperlakukan sebagai manusia. Dan ini ibu itu sendiri yang bilang, saya tidak karang-karang. Karena saya bukan ibu, saya tidak rasa seperti apa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ya saya mungkin tidak panjang lebar. Nanti pulang di rumah, tanya istri, tanya suami. Apakah cintamu masih sama? Karena itu adalah cinta yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Jangan-jangan hanya karena tidak bikin kopi sebelah marah. Saya pernah begitu. Ada yang pernah begitu ya berarti jangan lagi. Lihat istilah, kalau dia lagi sibuk jangan minta yang lain. Untung piring tidak terbang ya. Ya, jangan ada terbang-terbang di antara kita karena itu tidak baik. Cukuplah yang lalu-lalu ya. Kalau terbang bersama Tuhan di angkasa melebihi apapun itu bagus. Jangan ada piring terbang atau sendok terbang di rumah. Kalau ada kasih tahu saya. Oke Bapak Ibu, saya mohon kita menjalani hidup ini dengan bahagia. Coba sekarang Bapak Ibu lihat muka saya. Apakah saya kurang bahagia? Saya cukup bahagia Bapak Ibu. Jadi ketika ada hamba Tuhan datang, ini saya sudah selesai. Jadi ada hamba Tuhan datang, dia bilang, kenapa badanmu semakin lebar? Maksudnya lebar bagaimana Ibu? Lebar, istrimu juga semakin lebar. Saya tidak tahu, saya hanya menjalani hidup apa adanya. Terus apanya yang salah kalau saya seperti ini? Istriku suka masak. Saya seringkali gagal diet. Kalau bapak-bapak punya istri yang pintar masak, pasti gagal diet di rumah. Ya saya bersyukurlah kalau memang sudah seperti ini. Kadang-kadang istri saya bilang, coba sekali-sekali seperti badanmu yang waktu kita kenal di kampus dulu itu loh. Saya bilang, waduh itu butuh berapa kilo dikasih turun. Terus saya bilang, mama juga lah seperti di kampus dulu, sama. Karena memang kami ketemu di kampus waktu itu ya Bapak Gembala, Pak Palan yang jadi dosen kami. Jadi marilah kita jalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Saling mengasihi, utamakan satu dengan yang lain. Jangan ada bohong-bohong di dalam keluarga. Kalau memang dapat 1 juta, kasih tahu, ma hari ini saya dapat 1 juta. Jangan 1.500.000, 500 di kantong. Mabo malam ini, habis-habisan.
Hati-hati. Hati-hati bapak-bapak, berkat Tuhan mengalir dari bapak. Bapak bermasalah, sumber berkat tertutup. Pakai hikmat Tuhan. Jangan lupa, mengeluarkan perpuluhan juga itu hikmat Tuhan. Relakanlah hatimu untuk buka dari penghasilan itu. Support habis-habisan pelayanan ini. Amin. Saya mau suatu hari nanti ketemu dengan saya. Masih dari jauh, senyum lebar memang. Saya tahu ini IPK, jemaat IPK ini. Karena sudah senyum memang. Toh. Jadi nanti kalau ketemu saya di jalan dan saya belum terlalu hafal, jangan bilang saya sombong ya. Tegur. Kenal saya Pak? Begitu. Ya. Jadi kita harus saling kenal dan saling support satu dengan lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kita tetap bahagia sampai kita tutup usia. Amin. Ya, coba senyum yang paling lebar. Iya, begitu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kami juga bisa luar biasa dalam segala aspek kehidupan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sepanjang hidup ini Tuhan. Sepanjang tahun ini kami mau hidup berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Menjalani segala sesuatu dengan pola pikir firman Tuhan. Melihat segala sesuatu dengan pola pikir Tuhan. Bahkan menghadapi masalah, menangani masalah. Dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan. Selalu mengutamakan hikmat daripada Tuhan. Amin. Supaya kami semakin hari semakin bijak menjalani kehidupan ini. Dan sesungguhnya Tuhan sudah berjanji bahwa orang yang melakukannya dengan hikmat Tuhan, hasilnya melebihi kekayaan apapun. Amin. Kebahagiaan sejati akan menjadi milik kami. Amin. Karena firman itu tinggal di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan Amin. kemuliaan nama Tuhan Kasih saja. Tuhan. Hamba-Mu berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tuhan berkatilah jemaat GBI IPK Palu Dalam ini. nama Yesus. Sepanjang tahun ini biarlah mereka menjalani hidup dengan hikmat daripada Tuhan. Amin. Melakukan usaha dengan hikmat daripada Amin. Tuhan. Amin. Tanya Tuhan terlebih dahulu. Minta pendapat Bapak Gembala. Minta pendapat orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Dalam pernikahan, dalam perencanaan pernikahan sekalipun. Selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bahkan mendidik anak pun mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Ya, Yesus. Kami mau hikmat masuk dalam hati kami semua. Amin. Melembutkan hati kami yang masih keras. Ya. Mengajarkan kami bagaimana berjalan sesuai dengan Tuhan. Memiliki mata seperti mata Tuhan dan hati Amin. seperti hati Amin. Tuhan. Hanya orang yang punya hikmat Tuhanlah yang seperti itu. Kasih Tuhan. Dan kami merindukan itu ya Tuhan. Karuniakanlah jenis hikmat seperti itu di jemaat GBI IPK dalam Palu nama ini ya Tuhan. Yesus. Supaya jemaat ini semakin hari berjalan dengan tuntunan Tuhan. Amin. Karuniakanlah mereka hikmat yang luar biasa. Dalam Hikmat nama yang pernah Yesus. Engkau karuniakan kepada Raja Salomo, biarlah itu menjadi milik kami semua. Amin Tuhan. Menjalani hidup ini dengan pola pikir Tuhan. Dan kami bahagia selama kami hidup. Amin. Secara khusus buat Bapak Gembala, sekeluarga, Tuhan jangan pernah tinggalkan mereka. Amin. Kesehatan, kekuatan sebagai pemimpin, leader, top leader di tempat ini. Yes. Tanggung jawab yang berat. Karuniakanlah damai sejahtera di Amin, hati hamba-Mu amin. ini. Sukacita yang melimpah. Kebahagiaan yang tiada taranya ya Tuhan. Amin. Setiap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan akan selalu dilindungi Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan berkati, kuduskan keluarga hamba-Mu. Ya. Bahkan seluruh keluarga GBI IPK Palu ada di dalam rancangan Amin. Tuhan yang luar biasa. Amin. Tahun ini, tahun terobosan. Amin. Tahun ini, tahun multiplikasi dalam Yes. segala aspek. Dalam nama Yesus. Kami imani itu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang hidup, itulah harapan kami. Amin. Itulah sebabnya kami memiliki harapan ini. Yes. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Bahkan iman dan harapan kami. Amin. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara.